Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kristalisasi. Terus kita sudah masuk kepada Injil Lukas. Sekarang kita akan bahas tema tentang Yohanes Pembaptis. Ya, jadi Yohanes Pembaptis ini sangat penting karena dia menutup, ya, pelayanannya menutup Perjanjian Lama. Tapi kita lihat dulu sebentar. Mari kita baca Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu, sejak selesai zaman Yohanes itu, maksudnya kerajaan Allah diberitakan. Nah, itu tentunya ini ministry dari para Tuhan Yesus, ya, memberitakan kerajaan Allah, kerajaan sorga. Dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Nah, jadi kita coba dulu pahami yang dimaksud hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Maksudnya begini, kita tahu hukum Taurat, kitab para nabi, sebenarnya ini tenak tiga, ya, Torah, Nebiim, kitab para nabi, ada Ketubim, respon manusia terhadap itu. Jadi kitab ini, pelayanan ini, ministry ini adalah ministry pelambang atau nubuat atau simbol, ya. Karena nanti penggenapannya ada, yaitu kingdom. Yesus itu sendiri atau realitanya itu kingdom, ya. Yesus bilang I am the reality. Jadi Yesus itu datang bukan mau membatalkan ini hukum Taurat, tapi dia mau menggenapinya. Jadi penggenapannya adalah kingdom. Makanya Yesus di malam terakhir ketika dia perjamuan, mengikat perjanjian yang disahkan dengan darah Yesus, dia bilang begini, aku tidak makan lagi pokok anggur ini sampai kepada penggenapannya dalam kerajaan Allah. Jadi penggenapan kerajaan Allah ini artinya bukan hanya dia sudah dekat, bukan hanya sudah datang ketika Yesus datang, tapi penggenapannya nanti sesuai dengan Wahyu sangkakala ke-7 itu, ya. Wahyu 10 dibilang ketika trompet sangkakala ke-7 itu diberitakan, di pasal 11-nya dibilang kerajaan dunia menjadi kerajaan Tuhan dan yang diurapi. Yang diurapinya itu maksudnya gereja pemenang. Jadi artinya kerajaan surga itu sudah datang setelah Yesus, pada waktu Yesus itu, dan terus datang sampai puncaknya bahwa kerajaan dunia menjadi kerajaan Tuhan Yesus dan para pemenangnya. Orang-orang kudus memerintah berjaman-jaman sampai Bapa menjadi semua dalam semua. Nah, ini dia harus kita lihat jelas pemisahannya itu, ya. Karena kalau enggak kita pisah dengan jelas, nah ini kacau ini. Nanti yang lama, hukum-hukum Taurat yang lama itu, termasuk yang paling sering dimasuk itu ya hukum perpuluhan, udah pasti itu. Hukum buah sulung, masuk dia ke dalam kingdom. Ya. Dia masuk ke dalam kingdom, bahkan yang sistem imam, umat, ya, pendeta, itu masuk juga ke sini. Kalau di kingdom ini sebenarnya semuanya imam-imam. Tapi karena tidak memilah, ya, antara hukum Taurat, para nabi itu enggak dipilah di zaman Yohanes, stop. Masuk sekarang kingdom. Makanya kita bilang di dalam 2 Timotius 2 ayat 15, saya sudah bicara ini. Pemilahan, ya. Jadi di ayat ini firman kebenaran harus dipilah dengan tepat. Di situ istilah Yunaninya ortotomeo. Dia cuma muncul satu kali memang, ortotomeo, tapi ini sangat penting. Firman kebenaran itu harus dipilah. Ortotomeo itu istilahnya, terjemahan letterlocknya tuh cut straight, potong lurus. Artinya bukan potong lurus, potong dengan tepat, ya. Potong firman kebenaran itu dengan atau bahasa Inggrisnya rightly dividing the word of the truth.
dengan tepat memilah firman kebenaran. Firman kebenaran perjanjian lama dan firman kebenaran perjanjian baru. Tepat milahnya. Yaitu berhenti yang lama ini setelah ministry Yohanes berhenti. Bukan berhenti dalam arti ini nggak usah dipelajari lagi. Ini adalah perlambang nubuat, ya. Walaupun penggenapannya nanti di sini kingdom. Ini kalau saya umpamakan ini SD lah, ya. Inilah SMP-nya, kira-kira begitu. Orang nggak mungkin masuk ke SMP kalau nggak lewat SD. Atau orang masuk SD bukan mau selama-lamanya di SD kan supaya meningkat. Tapi jangan juga ya, ada yang salah ini, ya. Ada yang bilang kalau hukum Taurat membandingkan antara hukum Taurat, zaman hukum Taurat dibanding dengan zaman kasih karunia di sini. Seolah-olah di sini tidak ada kasih karunia. Nah, ini juga konyol juga nih. Ini nggak tepat nih. Begini, hukum Taurat nggak bisa ditafsir di luar konteksnya. Apa konteks hukum Taurat? Yaitu perjanjian. Karena ketika Tuhan datang kepada bangsa Israel, dia nggak langsung kasih hukum Taurat. Dia ingat janjinya itu kepada Abraham, ya, untuk membebaskan, untuk memberikan tanah perjanjian, tanah Israel itu. Dan dia datang dia langsung bikin mujizat di Mesir itu. Makanya pembukaannya juga hukum itu kan, akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan engkau dari perbudakan di Mesir. Jadi di Mesir itu penuh dengan kasih karunia. Tuhan bertindak luar biasa. Mujizatnya 10 itu, bahkan dalam perjalanan nggak langsung dikasih hukum Taurat. Itu kurang lebih ada 11 bulan itu di jalan dari Mesir sampai ke Gunung Sinai. Terjadi banyak mujizat di situ. Kasih karunia Tuhan luar biasa dalam perjanjian lama itu. Jika ada orang membandingkan ini hukum Taurat, ini kasih karunia, karena dia kasih karunia datang pada zaman Yesus. Yang ini adalah hyper grace, yang suka ngeremeh-remehin hukum Taurat ini. Karena di hukum Tauratnya ditafsir di luar konteks perjanjian lama itu. Padahal perjanjian lama itu Tuhan bertindak luar biasa. Melakukan banyak mujizat, kasih karunia dinyatakan begitu. Wah, mana ada itu sampai di Mesir itu tiang awan. Orang Israel bisa jalan itu 40 tahun pun enggak rusak kakinya itu, enggak sendalnya itu. Dikasih makan 40 tahun dari roti dari sorga. Mana ada di sini, malah kalau kita bilang kita yang hidup ini rotinya enggak sampai begitu-begitu dari sorga begitu turun. Dia tuh kasih karunia ini luar biasa sekali. Jangan dibanding-bandingkan hukum Taurat. Seolah-olah ini perbudakan. Ini dia. Enggak usah bikin apa-apa lagi. Nah, ini ada yang bilang seolah-olah jadi begitu ya. Semua kasih karunia. Ini kebablasan ini namanya nih. Jadi nanti saya mau bilang ini masuk kerajaan surga ini bukan hanya ada orang khotbahkan percaya Yesus masuk surga. Surga itu bentuknya kerajaan. Untuk masuk kerajaan surga nggak cuma percaya Yesus, tapi harus kisah para rasul itu ya. Banyak mengalami tantangan, penderitaan, kesusahan. Saudara lihat dulu di Yohanes 3 itu. Saya singgung sebentar keluar sini. Yohanes 3 bilang, percakapan Yesus dengan Nikodemus itu temanya kerajaan surga, bukan soal lahir baru ya. Tema percakapan Yesus dengan Nikodemus itu kerajaan surga. Jadi Yesus bilang, kalau kamu nggak lahir kembali, kamu nggak bisa lihat. Ngelihat aja kerajaan surga itu nggak bisa. Jadi mesti lahir baru lihat, belum masuk, ya. Baru di ayat sebelum setelah itu, kamu harus dilahirkan dari air dan roh, baru bisa masuk. Yang pertama syaratnya lahir baru, tentu dengan air ya, firman ya. Itu baru, kalau di Injil Yohanes itu banyak sekali percaya mendapat hidup. Percaya Yesus baru mendapat hidup. Hidup kekal itu joy. Dan dapatnya ini baru benih. Saudara cari ayatnya, 1 ayat lagi, setengah ayat lagi. Yang percaya Yesus masuk kerajaan surga. Nggak ada. Itu khotbah-khotbah itu di mimbar-mimbar tuh tipu semua itu. Percaya Yesus masuk kerajaan surga. Tunggu dulu. Percaya Yesus hanya dapat hidup kekal. Dan itu berupa benih. Lihatlah Matius 13. Benih itu nggak semuanya bertumbuh. Tergantung orangnya. Jatuh dalam trotoar, cabut iblis.
jatuh di tanah yang bersemak duri, tipu daya kekayaan, kekhawatiran hidup, itu mati benihnya. Jatuh juga dia di tanah yang tanahnya tipis, ada batu di bawahnya, jadi nggak berakar, mati juga ketika datang sinar matahari, tantangan, pencobaan, ya. Nah, yang berbuah itu yang di tanah yang baik. Jadi makanya kalau orang percaya Yesus baru dia jadi murid. Murid itu artinya belajar. Dan nggak semuanya lulus, itu ajarnya itu. Nggak semua lulus. Jadi percaya Yesus baru jadi murid. Baru dapat hidup kekal berupa benih. Nanti untuk masuk kerajaan surga itu ada roh, ada dua ini kan. Lahir dari air, roh. Perlu pergumulan dalam roh. Tantangan, masalah. Paulus bilang untuk di Kisah Para Rasul itu 14 itu, barang untuk masuk kerajaan surga kita harus, Paulus bilang tegas itu, mengalami banyak tantangan, penderitaan. Dan Yesus juga ngajarin kok di khotbah di bukit itu. Itu kan orang banyak itu. Yesus lihat orang banyak, perhatikan Matius 5 itu. Nah, Yesus nggak khotbah di situ. Karena udah jelas orang banyak ini kan cuma ingin yang menjijat roti apa semuanya begitu. Yesus naik ke atas bukit. Baru murid-muridnya datang. Baru Yesus khotbah. Jadi khotbah di bukit itu untuk murid-murid. Khotbahnya apa? Untuk murid-murid. Dibilang ada 2 jalan, 2 pintu. Ada 2 jalan, yang satu pintunya lebar, jalannya luas, dan banyak orang lewat situ. Nah, nanti ada lagi satu pintu yang sempit, jalannya sesat, ini sedikit. Tapi yang ini yang besar pintunya itu, yang jalannya lancar itu menuju kebinasaan. Itu untuk murid-murid loh ya. Ingat konteksnya itu, pasal 5, 6, 7. Ya ada di pasal 7 itu yang soal pintu itu. Jangan mau ditipu lagi lah. Percaya Yesus belum tentu masuk kerajaan surga. Percaya Yesus baru dapat hidup yang kekal. Ya. Dan hidup yang kekal ini perlu bertumbuh. Sebagai murid harus belajar ikut Yesus. Belajar pikul salib tiap hari. Belajar menyangkal diri ya. Ini jangan langsung digampang-gampangin. Nah ini banyak, gampang aja. Yang penting percaya. Siapa bilang yang penting percaya? Iya, memang harus percaya untuk jadi murid, untuk dapat hidup kekal harus percaya. Itu benar itu. Ya, makanya yang penang itu yang dipanggil, dipilih setia. Kalau tidak setia ya sudah. Ya nggak bisa. Jadi ini pemisahan, saya kembali lagi pemisahan ini. Ya. Ototomeo, rightly dividing the word of truth. Di sini penuh kasih karunia dalam perjanjian lama itu. Dan hukum Taurat itu, kitab Nabi itu lambang, simbol. Realitanya nanti dalam kingdom yang diberikan oleh Yesus dan para muridnya itu, rasulnya. Dan ini juga harus dipilah juga firman yang dalam perjanjian baru ini. Saya berkali-kali mengungkapkan pakai prinsip trilogi. Pemilahan ini komunitas Petrus untuk orang Yahudi, komunitas Paulus untuk orang Yahudi yang bukan Yahudi, dan komunitas Yohanes itu untuk gereja-gereja sudah jatuh. Itu firmannya beda. Harus dipilah begitu, ya. Jangan main babak aja, akibatnya ya jadi begini nih, gereja dunia kekristenan ini main babak aja. Akibatnya hukum perpuluhan masuk ke dalam kingdom ini. Hukum buah sulung, perbedaan imam pendeta, imam umat, pendeta apa semuanya ya. Jadi kacau lah habis. Campur aduk. Ada yang bikin malah perjanjiannya bukan perjanjian lama, perjanjian baru. Dia bilang perjanjian berkat. Saya pernah dengar tuh khotbahnya. Yang nomor 5 itu perpuluhan. Duit terus itu aja. Perjanjian berkat katanya ini menghina firman Tuhan. Enggak ada di sini firman Tuhan perjanjian berkat. Yang ada perjanjian lama, perjanjian baru. Ya. Jadi ini berita mengenai Yohanes Pembaptis ini perlu disampaikan dulu ini ya. Jadi begitulah kurang lebih pembukaannya dulu. Mari kita masuk dulu. Yohanes Pembaptis ini siapa? Ya. Yang pertama, Yohanes Pembaptis ini tidak membuat tanda ya. Memang di sini dalam Lukas kita lihat Yohanes Pembaptis tidak pernah bikin mujizat ya. Injil Yohanes sudah bilang, Yohanes 10 ayat 41. Yohanes tidak membuat satu tanda pun, mujizat pun tidak ada ya. Dan tapi dibilang apa yang pernah dikatakan tentang Yesus itu benar, sehingga orang di sekitar situ banyak yang percaya kepada Yesus.
Jadi pelayanan Yohanes memang tidak bikin tanda, tidak bikin mukjizat. Tapi banyak orang percaya juga kepada Yesus. Karena goalnya itu yang penting ya. Percaya kepada Yesus. Ya, dibandingkan. Tapi Yesus di sini, ini ada yang uniknya ini ya. Yohanes ini yang kedua, dia seorang yang waktu dia tahu ya setelah dia pelayanan, sebentar aja dia pelayanan. Tangkap oleh Herodes itu. Ya di penjara. Nah di penjaranya dia ngutus 2 muridnya, tolong dulu tanya pada Tuhan Yesus, engkaukah itu ya Mesias itu, atau kami harus menunggu yang lain lagi? Padahal ya Yohanes Pembaptis ini ministrinya kita lihat itu mempersiapkan jalan, dan dia sendiri sudah menunjuk ini anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, tapi dia sendiri ketika dalam penjara, nah ini dia mungkin dia nggak tahu, saya nggak tahu dia mikir apa. Ini biasanya orang kalau sudah dalam penjara, dalam kesusahan, dia jadi mikir-mikir, ya benar nggak nih ya? Nah, ini hati-hati kalau dalam kesusahan itu. Kalau dalam senang biasanya haleluya ya, percaya Yesus, percaya semuanya. Nanti kalau udah susah, mulai. Kalau kata orang haleluya, kalau lagi senang, kalau lagi susah bisa halelupa. Di sini Yohanes kena juga dia, mungkin dia mikir-mikir. Yesus bilang berbagailah, ini jawaban Yesus ini, berbagailah orang yang tidak menjadi kecewa ya dan menolak aku, kata Yesus. Lukas 7 ya, coba dulu kita lihat sebentar ini. Ini apa juga ini, seru juga ini ya kalau kita lihat Yohanes ngutus 2 murid ini ya. Lukas 7 ayat 20. Dibilang di sini di gini. Yesus kasih bukti dulu semuanya mukjizatnya. Setelah itu dibilang gini, ayat 23 ya. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kenapa? Karena ini berlaku juga untuk murid-murid Yesus ini. Karena murid-murid Yesus juga akan dalam proses mendapatkan kerajaan sorga, juga akan mengalami banyak kesusahan seperti yang Paulus bilang, tantangan, masalah, supaya jangan menjadi kecewa dan menolak Yesus. Dalam dunia kekristenan jelas orang yang sungguh-sungguh yang beritakan salib itu nggak ditolak lah. Karena dunia kekristenan ini sudah penuh dengan dunia perdagangan ya. Dunia yang penuh dengan teologi sukses, maunya senang, pokoknya yang instan. Percaya Yesus masuk surga. Tipu itu loh. Saudaraku, nanti banyak nanti orang yang bahkan yang bilang, aku Tuhan udah buat mujizat demi nama begini, Tuhan bilang aku nggak kenal kamu. Karena kamu lawlessness, artinya ketiadaan hukum, nggak ikut aturan. Sebagai seorang murid harus ikut aturan. Kalau sekolah tuh paling banyak aturannya tuh. Cara masuk, dari mulai cara berpakaian, masuk jam berapa, pelajarannya apa, bukunya apa, tugasnya apa, semuanya peraturan. Kalau Injil kasih karunia katanya nggak ada aturan, tabrak saja itu nanti di Matius 7 ayat 23 itu kena, ditolak, ya. Nggak masuk kerajaan surga, ya. Percaya sudah dapat hidup kekal sudah, tapi ditolak. Nah, sekarang Yesus bilang begini. Tapi yang walaupun Yesus ini dia bilang berbagai orang yang tidak kecewa dan menolak aku, tapi dia ketika suruhan Yohanes pergi, Yesus memuji Yohanes. Dia bilang begini, ini yang saya perlu kita renungkan dulu ini. Dia dibilang begini. Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Artinya, Musa yang memulai ministry perjanjian lama dengan yang di Gunung Sinai itu diikat antara Yahweh dengan Israel dan perantara Musa. Musa sendiri yang begitu melakukan mukjizat, sementara Yohanes nggak bikin satu pun. Yesus bilang begini, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan termasuk Musa, karena Musa dilahirkan oleh perempuan, toh, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Jadi Yohanes lebih besar dari Musa, kira begitu. Tetapi, nah ini perhatikan Yesus bilang, yang terkecil dalam kerajaan Allah, yang sudah pertama percaya Yesus, kedua jadi murid yang benar, ikut Yesus, diremukkan, didisiplin, menderita, dihajar-hajar, masuk pintu yang sempit,
orang ini yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripada Yohanes. Coba saya renungkan dulu sebentar. Kalau udah lebih besar dari Yohanes, bisa lebih besar dari Musa juga kan? Betul tuh? Itu logikanya. Tapi untuk masuk kerajaan sorga ini nggak gampang ya. Saya nggak mau menjadi pemberita kacangan istilahnya. Gampang, semuanya kasih karunia. Ya betul, tapi nggak ngerti nggak kasih karunia itu apa. Ya, jangan asal ngomong, toto kayak orang Farisi bilang kau sendiri nggak masuk kerajaan sorga, kau juga melarang orang. Dengan pemberitaanmu, engkau membuat nggak banyak orang masuk dalam kerajaan. Jangan begitu. Saya nggak mau begitu. Saya berusaha sungguh-sungguh menjadi murid yang baik, tapi juga saya mau beritakan bagaimana masuk kerajaan sorga. Tidak gampang, pintunya sempit, jalannya pun sesat, dan tidak banyak orang yang masuk situ, nggak banyak. Itu Yesus ngomong sama murid-murid ya. Bukan sama orang banyak dia ngomong, ya orang banyak sudah lah, udah nggak dihitung lagi itu. Ini murid-murid ini. Pilih ya jalan sempit. Ini maksud saya bukan pilih pendirian ya, pilih pikul saya. Udah saya bicara itu. Pendeknya, Yesus bilang, yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripada Yohanes, otomatis lebih besar daripada Musa. Ini luar biasa. Renungkan dulu. Hanya memang untuk masuk kerajaan sorga ini sesuai Paulus bilang kita harus mengalami banyak sengsara. Pilih jalan yang sempit, saudaraku. Oke. Pemberitaan Yohanes itu ministrinya mempersiapkan jalan ya. Ini makanya mungkin Yohanes lebih besar dari Musa nih karena Yohanes ketemu dia biasanya tuh kalau orang yang before and after itu orang yang seperti ini besar ini. Ya. Jadi Yohanes itu kasih jalan memperlancar antara yang di sini memperlancar untuk kingdom ini. Jadi pemberitanya bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobat itu untuk orang Yahudi. Ini konteksnya ya. Dia Yohanes Pembaptis ngomong sama ahli Taurat orang Farisi bertobatlah. Artinya konsepmu tentang kerajaan sorga yang sangat jasmani karena orang Yahudi itu tahunya kalau Mesias itu anak Daud. Berarti harus punya istana jasmani, musuh jasmani, tentara jasmani, dan senjatanya juga jasmani, semua suruh jasmani. Kalau kerajaan sorga ini lain ini. Musuhnya iblis roh jahat, melawan dosa, ya. Udah gitu, kalau akun ada baiknya itu spiritual, bukannya baik suci yang kayak orang Yahudi itu. Pokoknya harus ada perubahan, ya. Dari berpikir jasmani menjadi berpikir spiritual, bertobat itu artinya berubah ini, metanoia itu berubah pikiran, berubah konsep. Konsep orang Yahudi itu makanya Yohanes itu kasih jalan. Tahu harus bertobat dulu baru ngerti kerajaan sorga. Artinya otakmu yang jasmani itu berubah dulu menjadi spiritual. Baru bisa nanti. Ini ministrinya Yohanes. Nah orang Kristen karena kalau di bawah-bawah itu hukum perpuluhan lagi dibikin lama jadi makin jasmani otaknya. Ya, bukannya makin spiritual. Wah, makanya tidak banyak lah. Sesuai dengan firman Tuhan, tidak banyak lah yang masuk kerajaan sorga itu. Alkitab sudah bilang sedikit. Nah, pintunya sesak, jalannya sempit, sedikit orang yang mau masuk. Mari kita ambil kesimpulan dulu untuk saat ini. Kesimpulannya dari Yohanes Pembaptis ini Yohanes Pembaptis ini sedikit ya. Saudara bayangkan dia lebih besar dari Musa. Musa itu pelayanannya lama sekali ya. Dibentuk 40 tahun, ministry 40 tahun. Yohanes Pembaptis sebelumnya enggak lama itu. Ya, setelah itu dia masuk penjara karena negara Herodes penggal kepalanya. Tapi Yohanes setia. Dia menyelesaikan ministrinya dengan cara mempersiapkan. Bertobatlah katanya. Palang tanggung dia ngomong bertobat itu. Nggak ada yang ditakutin. Bertobat. Berubah dulu pikiranmu. Ya. Supaya ini kerajaan surga bisa dipahami secara spiritual. Ya. Bahkan Herodes pun disuruh tobat. Ya. Ini ministri Yohanes setia dia. Akibatnya masuk penjara, penggal kepalanya. Nah, sekarang kita kesimpulannya kalau kita terapkan, ayolah kita setialah ya dengan ministri kita apapun juga ini, entah jadi sebagai rumah tangga atau bekerja di ladang atau apa semuanya, kalau memang itu ministrinya. Tapi yang penting kehidupan kita seperti Yohanes ini membuat orang percaya Yesus. Entah apapun juga panggilannya,
Pokoknya ujung-ujungnya orang percaya Yesus itu aja. Ini ministry Yohanes, ini dia setia. Setelah itu dipenggal kepalanya. Ya barangkali kita nggak dipenggal secara jasmani kepala kita, tapi secara spiritual kayak di kitab Wahyu itu simbol orang yang dipenggal kepalanya itu jadi pemenang. Ini nih kepala jasmani ini, otak jasmani, cinta uang, cinta dunia ini, khotbahnya pun selalu yang berujud-UUD. Ini otak-otak yang begini penggal dulu nih, ya supaya jadi pemenang, supaya spiritual. Bukan nggak peduli sama yang jasmani, enggak. Oh, Yesus itu bikin mujizat 5 roti 2 ikan nggak diminta sama murid-muridnya, orang banyak pun nggak minta, dia yang langsung mikir. Dia lihat kasihan orang banyak nih, nggak ada makan, langsung dibikin. Jadi nggak usah lah kita bicarakan yang itu, Tuhan lebih tahu. Bapakmu di sorga katanya kan, yang penting cari dulu kerjaan sorga itu, baru nanti yang lain itu ditambahkan. Bahkan nggak dibilang cari, ditambahkan, artinya sedang tidur pun kadang-kadang datang berkat jasmani. Yang pentingnya ini kesimpulannya, setia, tunaikan tugas. Kalau yang tugasnya kita mirip-mirip juga bertobat lah ya, bertobat, nggak usah takut ngomong begitu ya. Mau dimasukin penjara kita, mau dipenggal kita, pokoknya kita setia supaya nanti ketika nanti waktunya penggenapan kerajaan surga kita datang bersama dengan Tuhan Yesus memerintah bumi. Haleluya, puji Tuhan, amin.